Halo, selamat datang di Digital Course Rio Gandhi. Terima kasih sebelumnya karena kamu telah membeli course digital ini. Kita kali ini akan belajar SEO dan optimisasi judul produk. Sebelumnya, gue mau informasikan ke kalian dulu, buat teman-teman di sini yang udah membeli produk ini atau video digital ini, terima kasih sekali lagi. Lalu yang kedua, video ini dan materi ini bersifat konfidensial atau rahasia, jadi tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk disebarluaskan karena ini bersifatnya konfidensial, jadi rahasia. Jadi di sini udah tertulis video dan materi bersifat rahasia dan tidak untuk disebarluaskan. Jadi harap kerjasamanya dan harap di respect bahwa ini adalah rahasia. Jadi tidak untuk disebarluaskan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja pembahasannya. Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang belum mengetahui mengenai SEO. Jadi SEO itu adalah Search Engine Optimization, yang dimana strategi untuk memaksimalkan kata kunci dengan tujuan mempermudah orang-orang untuk menemukan produk di mesin pencarian. Jadi SEO itu Search Engine Optimization, jadi dimana kita membuat satu kata kunci atau kalimat yang bertujuan supaya produk, website, apapun itu untuk mudah ditemukan sama orang-orang di mesin pencarian. Entah itu di mesin pencarian Google, Yahoo, dan sebagainya. Cuman kali ini kan kita akan membahas di marketplace, jadi ya kita akan membahasnya di marketplace saja. Jadi kenapa SEO itu diperlukan? Pemilihan kata kunci yang tepat tentu saja akan membuat tujuan kita tercapai, yaitu traffic atau pengunjung. Jadi ketika kita membuat kata kunci, kita kan berharap kita bisa mendapatkan traffic atau pengunjung di luar dari kita membuat iklan. Jadi kita bisa mendapatkan traffic secara organik, yaitu pengunjung, karena orang-orang itu mencari kata kunci yang udah kita masukkan ke produk atau website kita. Karena kita di marketplace, jadi produk. Kata kunci atau judul dari produk, ini memang bertujuan supaya kita menarik traffic, menarik pengunjung. Jadi sebisa mungkin ketika kita upload produk dengan judul, itu memang yang benar-benar dicari sama orang-orang, dicari sama calon customer kita. SEO marketplace, untuk membuat produk jualan kita ditemukan, kita harus membuat judul produk yang tepat. Dengan tujuan calon customer bisa menemukan produk jualan kita. Seperti tadi gue jelaskan ke teman-teman, di mana kita itu harus menemukan judul yang tepat, yang relevan, dan memang judul yang dicari sama calon-calon customer kita, supaya produk kita bisa terjual, atau minimal calon customer bisa datang ke produk yang kita jual, bisa menemukan toko kita. Jadi ini penting banget yang namanya SEO dari sisi judul di marketplace, judul produk. Tentu saja SEO atau judul produk itu ada rumusnya. Jadi rumusnya itu ada kata unik, merek, jenis, dan keterangan. Nah, gue pengen bahas satu persatu supaya teman-teman gak bingung. Jadi di sini ada 4 rumus judul dari kata unik, merek, jenis, dan keterangan. Kita bahas ke kata unik dulu. Jadi ke kata unik, kata yang membekas untuk calon customer. Contohnya, limited, premium, original, terlaris. Limited itu limited edition ya teman-teman ya. Lalu premium ya premium quality. Original yang berarti produk ini tuh orisinil. Lalu terlaris. Nah ini adalah kata unik yang bisa membuat customer kayak, oh ini kayaknya oke nih, kata unik untuk membekas di pikiran dari customer. Limited, oke produk ini limited edition nih, jadi nggak banyak yang punya. Karena emang ada loh orang-orang yang menyukai produk-produk yang limited. Premium, yang menunjukkan bahwa produk ini tuh premium, jadi kayak customer langsung kayak, oke, ini produknya premium quality, jadi kayaknya oke nih untuk gua beli. Original, yang menunjukkan bahwa produk ini benar-benar original, bukan produk KW, produk palsu. Terlaris, untuk memberitahu customer bahwa oke ini produk terlaris nih, kayaknya emang rekomendasi, ke-trigger untuk membeli akhirnya karena ya terlaris. Lalu merek dagangan produk seperti H&M, Fashion, Lion Star untuk perkakas-perkakas rumah tangga, Asus itu adalah komputer, laptop, dan sebagainya. Merek dagangan ini bisa merek dagangan luar atau merek dagangan kamu sendiri, intinya brand. Jadi brand itu bisa dimasukkan ke dalam judul. Lalu kita masuk ke jenis produk. Seperti apa sih? Lampu meja, baju tidur, spatula. Kalau misalnya tadi contohnya H&M berarti misalnya baju pergi, baju tidur, kemeja, itu adalah jenis produknya. Lalu Lion Star misalnya berarti termos, atau mungkin meja, atau mungkin spatula, atau mungkin rak dapur. Asus berarti komputer Asus, laptop Asus, kayak gitu. Jadi itu adalah jenisnya. Di sini gue memberi contoh ada lampu meja, baju tidur, dan spatula. Itu adalah jenis produk. Lalu keterangan produk, seperti keunggulan atau material. Contohnya, stainless steel, cotton, mudah dicuci. Keunggulan itu bisa dibilang ke mudah dicuci, atau mungkin material lebih ke stainless steel, cotton untuk baju. Jadi keterangan ini juga harus ada di dalam judul produk, supaya kata kuncinya juga lebih baik dan relevan. Dan sebisa mungkin carilah kata kunci yang memang diingat
atau mungkin yang banyak dicari sama orang-orang di Indonesia. Semoga sampai sini kalian paham dan kita akan masuk ke next supaya kalian akan lebih memahami mengenai rumus dari judul ini. Nah, rumus judul favorit yang biasanya banyak digunakan itu adalah jenis plus merek plus keterangan plus kata unik, atau merek plus jenis plus keterangan plus kata unik, atau lagi kata unik plus jenis plus merek plus keterangan. Apakah ini boleh diacak-acak? Tentu saja boleh. Cuman kebanyakan rumus judul yang paling banyak dipakai adalah 3 model ini, 3 rumus ini. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak, oke, pengen dibalik-balik, misalnya kata unik yang di depan, terus jenisnya ada di paling belakang, itu juga nggak masalah. Tapi favoritnya adalah seperti ini. Nah, kode merek itu tidak wajib. Jadi kita ambil contoh di rumus jenis plus merek plus keterangan plus kata unik. Faktanya, tidak semua produk harus ada penulisan merek dan kode. Jadi merek ini lebih ke brand, kode ini lebih ke kode dari produk tersebut. Kan kamu teman-teman kalau di sini pernah melihat dari satu produk, pasti ada kode barang nih. Misalnya merek, misalnya Lion Star atau H&M. Kode barangnya misalnya SP01. Nah, ini tuh nggak harus ada teman-teman di judul. Merek dan kode itu nggak harus ada di judul, kecuali kalian yang punya brand sendiri. Kalau misalnya brand kalian sendiri, merek dan kode itu gue sangat mewajibkan untuk ada. Tapi kalau misalnya kalian masih reseller, masih dropshipper, merek dan kode itu tidak harus ada. Jika kamu dropshipper atau reseller, ada beberapa produk yang tidak harus kamu cantumkan merek dan kodenya. Untuk menghindari customer mencari merek dan kode tersebut di mesin pencarian, lalu akan memfilter yang termurah. Jangan sampai karena kalian dropshipper atau reseller, kalian menuliskan kode barang dan merek di judul, lalu jika kalian mendapatkan customer yang kritikal, dia akan mencari lagi di mesin pencarian dan akhirnya akan memfilter yang termurah atau terlaris. Sedangkan kalian itu bukanlah yang termurah misalnya, atau kalian bukanlah yang terlaris. Bisa-bisa kalah. Kalian yang iklanin produknya, kalian yang capek-capek bikin judulnya, fotonya kalian bagusin, tapi ternyata kalian menemukan customer yang kritikal, akhirnya produk kalian tuh nggak dibeli. Kita ambil contoh misalnya kode merek dengan foto produk yang ini, misalnya produk ini ya. Sepatu import, sepatu sneakers, wanita casual, wear ala import shoes sneakers keren SP098. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini nih nggak ada merek, tapi dia mencantumkan kode barang, yaitu SP-098. Terjualnya udah banyak banget. Jika kamu membuat kode produk tersebut, berarti kamu membuka celah untuk calon customer mencari 2 kali dan menemukan harga termurah. Kode barang SP-098 ini, kalau misalnya kamu teman-teman di sini tetap mengikuti ketika mengupload ulang produknya karena kamu dropshipper atau reseller, kamu pakai nih kode barangnya, customer pasti akan mencari, oke, cari di mesin pencarian. Kalau yang kritikal ya, di SP098, lalu yang akan ketemu adalah supplier kamu sendiri. Atau yang ditemukan adalah yang terlaris. Jadi hindari kode barang ini teman-teman. Tapi sekali lagi gue tekankan, gak semua produk itu cocok untuk ada merek dan kode barang, tapi ada beberapa produk yang cocok juga ada kode barang dan merek. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu dari kalian sendiri karena setiap produk itu berbeda-beda. Kalau ngomongin soal kode merek, kita ambil contoh lagi. Kalau misalnya tadi gua cari di SP-09, lalu akan keluar nih produk-produk dropshipper misalnya atau reseller. Nah, ini udah pasti gak gitu laku teman-teman. Ada yang jualnya di harga 110, di 89 sampai 94 ribu. Sedangkan yang tadi kita anggap supplier, penjualannya udah 7 ribuan misalnya. Yang dimana produk tadi terjual udah lebih dari 1000 unit. Ya udah pasti customer itu akan membeli yang tempat tadi, supplier kalian misalnya. Kalau misalnya kalian tetap mengikuti kode barang ini, otomatis ya nggak dibeli produk kalian. Tentu saja produkmu akan kalah dengan yang terjualnya sudah banyak, atau mungkin supplier kalian, atau yang termurah. Apalagi supplier kalian juga bermain di marketplace. Ini kan bahaya nih. Jadi teman-teman pastikan di sini untuk tidak mengikuti kode barang untuk model-modelan yang seperti ini. Lalu biasakan ketika kalian membuat judul produk, kalian harus survei. Survei di mana? Temukan kata kunci rekomendasi marketplace untuk menemukan referensi dan paling banyak dicari oleh pengguna marketplace tersebut. Jadi judul produk ketika kamu ketik di mesin pencarian, boleh pakai account kamu atau account yang berbeda. Kamu cari nih, misalnya lampu tidur. Lalu akan keluar nih kata-kata kunci yang paling banyak dicari sama orang-orang. Lampu tidur estetik, lampu tidur LED, lampu tidur area 2, lampu tidur proyektor, lampu tidur dinding, lampu tidur lucu, lampu tidur anak, lampu tidur karakter. Jadi inilah rekomendasi dari marketplace yang paling banyak dicari. Ini bisa jadi referensi kamu untuk menemukan judul yang tepat untuk kalian upload di judul produk kalian. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menggunakan metode yang ini. Ketika ketik lampu tidur, lalu akan keluar nih produk-produknya. Misalnya kalian ingin menjual lampu tidur. Kalian ketik di mesin pencarian, lalu akan keluar nih produk-produk lampu tidur. Kalian bisa melihat dari page 1 atau halaman 1,
rata-rata yang penjualannya banyak banget nih pada pakai judul produk apa saja. Kalian bisa meniru judul-judul produk tersebut, tapi yang relevan ya. Kamu juga bisa cek judul kompetitor dengan tujuan menemukan kata kunci yang banyak diminati dan banyak dicari di marketplace. Jadi step satunya teman-teman bisa cari kata kunci dari rekomendasi dari marketplace. Lalu yang kedua, carilah kata kunci dari kompetitor-kompetitor kalian. Ini bisa jadi referensi juga. Jadi kita bisa colong-colong traffic dan kita bisa menemukan, oke, rata-rata customer itu menemukan atau mencari atau membeli produk yang kata kuncinya seperti ini. Lalu inilah contoh judulnya di mana ada kata unik, jenis, merek, dan keterangan. Misalnya, lampu tidur LED otomatis sensor cahaya colok listrik dinding persegi dekorasi ruangan night lamp. Ini adalah salah satu kompetitor yang penjualannya udah banyak banget. Lalu apa yang kita bisa buat sih di judul produk kita? Misalnya kita menjual lampu Philips mereknya. Berarti original Philips, strip, lampu tidur otomatis, sensor cahaya, colok-colokan listrik dinding. Kita buka kurung, automatic sleep night lamp, lalu tutup kurung murah. Nah ini udah gua garisin merah. Untuk original Philips, ini kata unik plus merek. Originalnya di kata unik, Philips itu merek. Lampu tidur itu masuk ke jenis. Lalu untuk otomatis sensor cahaya, colok-colokan listrik dinding, ini masuk ke keterangan. Automatic sleep night lamp. Kenapa harus ada bahasa Inggris? Karena di Shopee ini 100 huruf, kita bisa maksimalin, kita bisa menjangkau pembeli-pembeli yang memang mencarinya dengan bahasa Inggris, atau pembeli luar negeri, atau mungkin ya orang-orang luar negeri yang tinggal di Indonesia. Jadi teman-teman bisa menjangkau pembeli yang pakai bahasa luar. Jadi ada automatic sleep night lamp, kayak gitu. Lalu untuk murah kata unik lagi. Apakah formatnya harus seperti ini? Nggak juga. Balik lagi seperti yang tadi gue jelaskan, teman bisa bolak-balikin. Tapi yang penting ada keempat rumus yang tadi gue sebutkan. Jadi contohnya menjual lampu tidur setelah disurvei, judul dari kompetitor dan rekomendasi, kita dapat membuat kata kunci yang menarik dan menjangkau banyak calon customer. Jadi inilah contohnya. Jadi disimak teman-teman yang ini. Lalu kita harus hindari simbol. Kamu pernah melihat seller yang memberikan simbol pada judul produk? Seperti termurah bisa Gojek/Grab. Lalu strip, lampu tidur, slash lagi, lampu belajar, slash lagi, lampu kamar. Jika teman-teman di sini ada Gojek atau Grab, ini jasa ekspedisi tidak perlu dimasukkan, karena pembeli bisa memfilter pengiriman itu sendiri. Karena sekarang udah canggih teman-teman, jadi nggak perlu tulisan Gojek Grab. Kalau misalnya masukin Gojek Grab, mungkin di foto saja, tidak perlu di judul. Lalu untuk lampu tidur, slash, lampu belajar, slash, lampu kamar, ini harus ada spasi, jangan digabungin. Karena nanti algoritma itu akan kesulitan memfilter kata kunci apabila tidak ada spasi. Jadi kalau bisa, ada kata kunci, spasi, simbol, kata kunci lagi. Contoh lampu tidur, spasi slash, spasi lampu belajar. Jadi ada spasinya teman-teman. Jadi jangan dipepetin. Lampu tidur slash tanpa spasi, lalu lampu belajar langsung. Itu jangan. Nanti algoritma nggak bisa ngebaca. Tapi gue pernah menemukan yang nggak ada spasi, tapi tetap bisa ditemukan. Itu karena dia udah paling laris. Penjualan udah banyak. Tapi kalau misalnya kita adalah pemain baru yang produknya belum terjual banyak, hindari hal seperti ini karena nanti algoritma itu nggak bisa ngebaca. Lalu hindari kata kunci ini. Yang pertama, hindari kata kunci yang tidak relevan dengan produk karena produkmu ini bisa di take down. Contohnya, misalnya di sini udah ada contoh, misalnya lampu belajar. Jangan masukkan kata kunci lampu karakter. Karena lampu ini tidak bermotif karakter. Bisa-bisa produkmu ini ketika dibaca sama marketplace, ini nggak relevan. Jelas-jelas ini nggak karakter, bisa di take down nanti. Hindari hal-hal seperti itu, karena jangan sampai ketika produkmu ini mulai terjual banyak, lalu tiba-tiba di take down. Karena kamu memberikan judul produk yang tidak jelas, tidak relevan. Lalu kamu bisa menggunakan kata kunci, lampu meja belajar, spasi, slash, kerja LED touch, recharge, tanpa baterai, dash lamp. Ini contoh saja. Jadi kayak gitu ya contohnya. Dari marketplace itu sendiri juga memberikan saran. Teman bisa baca di sini, intinya ada merek, spesifikasi, model produk, dan ukuran. Nah, cara ini bisa dipakai tapi tidak semua. Karena menurut gue pribadi, saran ini lebih cocok untuk kamu yang tokonya mempunyai brand sendiri atau kamu yang murah gitu. Tapi buat teman-teman di sini yang dropshipper, reseller, nggak punya brand sendiri, gua rasa rumus ini tidak selalu valid, tidak terlalu cocok buat kalian. Karena bisa-bisa seperti tadi gue jelaskan, kode produk itu bisa dicari lagi sama critical customer, nanti yang ada produkmu itu tidak dibeli. Jadi buat kamu punya brand sendiri, mungkin ini bisa cocok, tapi buat kalian yang dropshipper atau reseller, ini tidak cocok. Selalu survei setiap upload produk. Memang melelahkan ya, untuk selalu survei produk setiap kali harus upload produk. Tapi jika produkmu mau cepat laku, tentu saja kamu harus melakukan hal tersebut. Ketika kalian memaksimalkan upload produk dengan judul yang relevan, yang bagus, maka kalian nggak akan 2 kali kerja. Tapi kalau misalnya kalian dari awal udah salah, bisa 2-3 kali, bahkan 5 kali kerja kalau misalnya salah terus. Jadi pastikan selalu disurvei judul produk kalian.
Sekarang waktunya untuk ubah judul produk kamu. Dan ini catatan penting dari gua, apabila produkmu sebelumnya sudah laku banget dengan judul yang sudah ada, harap jangan diganti. Karena akan mempengaruhi algoritma. Kalau misalnya kamu produknya ini udah oke banget, penjualan udah oke, tiba-tiba kamu ganti judulnya, bisa-bisa algoritmanya hilang. Produkmu bisa tiba-tiba tidak laku lagi atau mungkin penurunan untuk penjualannya. Karena kalian mengubah algoritma judulnya. Jadi sebisa mungkin jangan diganti judulnya kalau udah laku banget. Ubahlah yang belum terlalu laku, atau belum laku, atau produk baru. Terima kasih untuk pembelian course video digital ini, dan untuk pembelian video course digital lainnya, teman-teman bisa menghubungi link ini. Teman-teman bisa mengunjungi link ini di desti.store/riogandhi, dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di riogandhi_ dan YouTube gue Riogandhi. Sekali lagi, terima kasih sudah beli course ini, semoga membantu dan menambah wawasan kalian, dan ya, peace out.